touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Baik, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, setelah tadi kita berdoa, Ibu akan mengabsen yang hadir pada hari ini. Siapa yang tidak datang hari ini? Hadir semua, Bu. Bagus. Oke, tadi kan udah Ibu absen. Nah, sekarang kan kita mau belajar ekosistem. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengetahui kondisi anak didik Ibu dulu, supaya nanti kan pas belajar Ibu tahu, oh ini yang udah fokus, ini yang belum. Nah, siapa yang hari ini udah siap untuk menerima pembelajaran dari Ibu? Saya Bu, saya sudah Bu. Sudah siap, Bu. Sudah siap, Bu. Kenapa ya ada jawabnya semua sudah siap, tapi ada yang lemas, ada yang semangat. Oh, ini kenapa? Ngantuk, kenapa nggak tidur? Begadang kali malam, Bu. Kenapa begadang? Buat tugas. Kalau buat tugas Bu, tak harus begadang. Ya, Bu. Oke, nah kita lanjut ya ke pembelajaran. Oh, ini fokus ya. Kalau ngantuk boleh permisi, cuci mukanya dulu. Ya, Bu. Nah, di sini kan ada yang tampilkan slide gambar. Ini dari gambar tersebut merupakan ekosistem apa? Ekosistem hutan. Nah, di dalam hutan ada komponen apa aja? Ada Abiotik dan abiotik. biotik. Oke. Nah, jika salah satu komponen yang hilang di dalam ekosistem hutan, apa yang terjadi? Terus tidak seimbang Bu. Tidak seimbang. Oke. Kenapa bisa dia tidak seimbang? Karena komponen-komponen yang ada di hutan itu saling bergantung, Bu. Oke. Nah, kan komponennya saling bergantung, otomatis makhluk hidup di sana saling bergantung juga. Nah, kenapa dia harus saling bergantung? Karena makhluk hidup itu mencari makanan di dalam hutan, Bu. Jadi semua makanan itu ada di dalam hutan. Oke. Nah, sumber makanan dalam hutan. Sekarang jika di hutan ini kan banyak tumbuhan sama hewan. Nah, jika tumbuhannya tidak ada di hutan tersebut, apa yang terjadi terhadap hewan? Ekosistem akan punah. Hewan tersebut akan punah, Bu. Karena kekurangan makanan. Kekurangan makanan. Jadi yang memproduksi makanan di hutan siapa? Tumbuhan sebagai produsen. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu dapat kalian lihat di slide di depan. Kalian itu akan menemukan sendiri konsep dari ekosistem, komponennya apa saja, interaksinya apa saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari semua hal tentang ekosistem. Untuk itu, Ibu mohon kepada kalian untuk fokus mendengarkan penjelasan dari Ibu. Oke, baik, Bu. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, di depan Ibu sudah menampilkan sebuah gambar. Nah, di sini apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Penerbangan hutan, penerbangan hutan. Terus Ada Hutan kan jadi gundul dan gersang, Bu. Oke, nah ini kan melakukan penerbangan hutan. Nah, jika terjadi penerbangan hutan di sini, itu tuh kan berarti habitat dari hewan tersebut hilang. Nah, selain habitat untuk hewan hilang, ada nggak dampaknya kepada kita manusia? banjir Bu. Banjir, Longsor, Bu. kenapa bisa terjadi banjir longsor tersebut? Apa hubungannya dengan penerbangan hutan? Karena tumbuhan yang sebagai penyerap air ini udah hilang, Bu. Penyerap airnya hilang, makanya terjadi banjir dan longsor. Iya, Bu. Oke, bagus. Oke, nah dari jawaban tadi kan akan kalian jawab hilangnya habitat hewan, adanya longsor, terjadinya banjir. Nah, sekarang dari yang sudah kalian jawab tersebut, ekosistem itu sebenarnya apa saja? Apa pengertian dari ekosistem itu sebenarnya? Ini kok interaksi antara komponen biotik dan biotik, bisa juga dari biotiknya, keseimbangan gitu kan. Oke, berarti ekosistem itu interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang ada di suatu lingkungan. Nah, contoh dari komponen biotik dan abiotik itu siapa tahu? Boleh ceritakan. Siapa yang tahu?
komponen abiotik itu kalau kita Bu, contohnya tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di hutan. Kalau komponen abiotik itu yang tidak hidup Bu, seperti suhu, air, udara, pH dan lain-lain Bu. Jadi di dalam satu ekosistem itu kompleks berarti kan ada interaksi antara biotik dan abiotiknya untuk mendapatkan sebuah makanan. Tadi kan sudah juga beberapa pertanyaan. Nah sekarang untuk mengkonfirmasi jawaban dari pertanyaan kalian tersebut, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah Ibu akan membagikan lembar tugas di mana nanti di dalam tugas ini kalian harus bisa mengidentifikasi bagaimana sesungguhnya interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem tersebut. Nah di dalam ekosistem itu kan juga ada namanya rantai makanan. Kalian menganalisis bagaimana tahapan dari rantai makanan tersebut. Nanti Ibu harapkan diskusi kalian bisa menghasilkan suatu pengetahuan yang baru dan kalian bisa mengetahui bagaimana interaksi sebenarnya yang ada di dalam ekosistem hutan tersebut. Oke, ini dibagikan akan dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, nanti kalau ada yang susah nanti di sini Bu. Oke? Ya Bu. Sumber biotiknya ini nggak sih? Iya. Ibu, yang ini gimana ya Bu? Yang mana? Jadi kan tadi identifikasi masalah pohonnya tuh bambu pohonnya kita bangun. Jadi kan pohonnya yang ini bisa pohonnya yang tumbuh. Sebenarnya gimana Bu? Ya kan dari sini, jadi kan kalian mengidentifikasi nanti kan di dalam suatu itu dia tuh ada tumbuhan, ada hewan, ada mikroorganisme lainnya. Nah kalian mengidentifikasi misalnya dari segi pohon, pohon-pohon itu banyak ditebang gitu kan. Nah nanti apa dampaknya terhadap ekosistem kita? Pasti ada dampaknya kan, karena orang itu semuanya di dalam itu saling berinteraksi, saling membutuhkan. Nah, jika pohon-pohon ini ditebang secara baik itu ditebang secara ilegal itu kan, nah apa yang terjadi dalam ekosistem hutan tersebut? Jadi itu yang harus kalian analisis. Oke baik Bu, terima kasih ya Bu. Bu, untuk rantai makanan di hutannya dibuat juga Bu? Ya rantai makanannya dibuat juga, terus nanti kalian menjelaskan kan rantai makanan itu ada tingkat-tingkatnya kan. Nah, jadi kalian jelaskan nanti sesuai tingkatnya itu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Ada lagi? Jadi gini, Ibu betul diceritakan. Tunggu. Tugas yang ibu berikan tadi udah siap? Sudah Bu. Nah, nanti tugasnya itu dipresentasikan ya. Setiap kelompok itu mempresentasikannya hanya satu orang saja di depan, lainnya duduk aja di tempatnya dan menyimak hasil presentasi temannya. Untuk kelompok yang udah siap boleh maju. Perwakilan kelompoknya kelompok siapa yang udah siap? Saya, Bu. Oke. Lagi yang maju? Oke. Baik, adapun dari hasil diskusi kami mengenai ekosistem, dimana pada fase pertama itu adalah ekosistem merupakan interaksi antara hubungan biologis dari komponen biotik dan komponen biotik. Nah, lalu juga pada ekosistem itu terdapat di dalam ekosistem yang menjelaskan hubungan antara hubungan biomasa ini terhadap ekosistem sehingga yang adanya topik satu ini topik paling puncak. Lalu juga dapat disajikan ada namanya rantai makanan yang dimana itu adalah alur perubahan Nah energi. ini Bu, dengarkan ya penjelasan dari temannya biar kalian tahu. Nanti kalian nggak tahu, oke? Baik Bu. Dengarkan, jangan berbicara di tempat duduknya. Nanti ibu ada ibu kasih pertanyaan, kalau nggak bisa menjawab, suruh kayak maju ke depan menjelaskan ulang. Simak ya kayak bilang tadi. Lanjut lagi. Rantai makanan ini merupakan hal yang penting di dalam ekosistem sehingga rantai ini sekumpulan rantai makanan adalah menjadi jaring-jaring makanan. Nah, itu hasil diskusi kami. Oke. Selanjutnya ibu boleh dulu. Baik Bu. Nah tadi kan dijelaskan dalam ekosistem itu ada piramida sama jaringan makanan. Nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang piramida energi yang di depan ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Oke, Wandi boleh, mau maju boleh. Mau maju. Yang lain dengarkan ya, nanti ibu tanya. Baik Bu. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kalian tentang piramida energi. Kemudian selanjutnya dalam ekosistem itu ada yang namanya rantai makanan. Nah, di sini ibu ingin bertanya, kan dalam rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, terus ada dekomposer. Nah,
produsen ini apa perannya di dalam rantai makanan tersebut? Ibu, Ya, berarti ini sebagai makanan untuk konsumen satu, Bu. Dimana produsen ini dia karena dia itu dapat membuat makanan sendiri atau tumbuhan, jadi dia itu tidak malah menghasilkan makanan untuk konsumen satu. ya, Itu Bu. nah, apa? Ada tambahan? Menurut saya Bu, produsen itu sebagai sumber utama makanan yang ada dalam ekosistem Bu, yang kalau di piramida energi tadi Bu, dia yang memiliki energi paling besar Bu. Nah, yang dijawab Zaki sama Sami itu udah betul, karena di produsen ini dia itu kan tumbuhan yang mempunyai klorofil. Jadi kan itu tuh dia bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan dari sinar matahari. Nah, dari energi yang dihasilkan maka dimakanlah oleh konsumen-konsumen ini dan mereka akan mendapatkan energi tersebut. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya, kan di sini ada konsumen 1, 2, dan 3. Jika konsumen 1 hilang, apa yang terjadi dengan rantai makanan tersebut? Apakah tetap berjalan dengan lancar atau bagaimana? Ya, kenapa? Siapa yang bisa jawab? Zaki? Oke. Kalau misalnya konsumen tidak ada, itu maka populasi produsen itu meningkat, sedangkan konsumen dua itu akan turun hingga ke konsumen puncak. Jadi itu Bu, adanya peningkatan dari dari produsen Bu. Oke, jadi jika konsumen 1 hilang, maka produsen akan meningkat. Dan hal itu terjadi karena konsumen satu hilang karena dia tidak bisa memakan produsen tersebut. Otomatis produsen akan terus bertumbuh tanpa adanya predator yang akan memakan produsen tersebut. Itu Bu, Ya, kan tadi konsumen satu hilang Bu. Ya. Nah, itu ada pengaruhnya nggak Bu di konsumen 2? ada karena konsumen pengaruhnya itu ada karena konsumen 2 ini nanti dia itu akan mencari makanan itu dengan cara memakan dari konsumen 1. Jadi dia itu ada hubungannya. Jadi yang misalnya dari tumbuhan. Nah, terus hewan herbivora memakan tumbuhan tersebut. Nah, hewan tersebut ini dia mendapatkan energi. Nah, hewan ini dimakan oleh hewan lainnya. Nah, hewan yang tersebut mendapatkan Berarti energi. produsennya turun Bu. Produsennya tidak menurun karena produsennya akan terus tumbuh karena konsumen satunya hilang, otomatis tidak ada yang memakan produsen tersebut. Oh iya Bu. Maka produksinya akan terus. Berarti Bu, kalau konsumen satunya hilang, jadi produsennya meningkat dan konsumen 2-nya ikut menurun ya Bu, karena Iya. makanannya konsumen 1 hilang ya. Ya, itu. Cuma begitupun seterusnya kalau konsumen 2 hilang, bagaimana dengan konsumen 3? Dia kan juga menurun karena makanannya tidak ada. Makanya di dalam rantai makanan itu semuanya harus ada, harus tetap terjaga seimbang. Oke, paham sampai situ? Paham. Oke, tadi kan kita udah presentasi, kita juga udah berdiskusi dan jawab seperti itu kan. Nah, setelah kita melakukan semua itu, kan berarti kita sudah memahami materi kita pada hari ini. Jadi Ibu ingin meminta kepada adik Ibu untuk menyimpulkan apa materi pembelajaran hari ini yang sudah kalian tangkap dari yang kalian kerjakan tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bu. Oke, Sami boleh. Nah, jadi Bu, dari pembelajaran hari ini tuh kami jadi tahu bahwa ekosistem itu adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan Bu. Nah, dari ekosistem itu ada piramida energi dan rantai makanan Bu. Oke, siapa yang bisa menambahkan lagi? Ya Bu. Oke, Zaki. Jadi ekosistem itu banyak jenisnya Bu, ada banyak hutan, ekosistem perairan, ekosistem darat, sehingga ekosistem ini sangat penting di bumi. Lalu juga rantai makanan itu merupakan aliran energi antara komponen produsen dengan konsumen satu hingga konsumen puncak, sehingga rantai makanan ini sangat diperlukan di ekosistem, sehingga sekumpulan rantai makanan itu merupakan piramida makanan, jaringan makanan, sehingga jaringan makanan dapat membentuk sebuah piramida makanan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Bu, mau menambahkan Bu. Oke, Wati. Jadi Bu, ya, kalau di dalam suatu ekosistem itu tidak terjadinya ketidakseimbangan atau kayak tadi penebangan hutan, maka ekosistem itu akan mengalami perubahan sehingga akan menimbulkan dampak bagi ekosistem lainnya seperti kekurangan makanan atau menjadikan
habitat di populasi tersebut itu menjadi punah. Betul. Nah, tadi kan sudah ada beberapa kesimpulan dari teman kalian di mana ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup, baik yang ada di dalamnya ada komponen biotik dan abiotik. Nah, di mana di dalam ekosistem itu kita bisa melihat jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Nah, jika satu ekosistem itu rusak, maka akan berdampak kepada ekosistem lainnya dan jaringan makanan lainnya, karena kalau satunya rusak otomatis yang lainnya juga akan berdampak karena rantai makanan itu saling berkaitan. Oke, nah tadi kan kalian sudah menyampaikan apa yang kalian dapatkan hari ini. Nah kemudian ibu mau memberikan kalian suatu tugas di rumah. Kalian di dalam ekosistem tadi kan ada piramida energi. Nah di sini kan di sampingnya ada ibu mencantumkan gambar karbon cycle, siklus karbon. Nah tugasnya untuk kalian secara individu kalian menganalisis siklus karbon tersebut, bagaimana karbon tersebut bisa tercipta. Jadi kalian harus bisa menjelaskan ini. Kalian tulis, tapi nanti pas kalian menjelaskan ke depan kalian menggunakan bahasa sendiri. Baik, oke. Jadi tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Oke. Yang udah presentasi yang tugas kelompok edukasi tadi boleh dikumpulkan. Iya, Bu. Oke, tadi kan ibu udah memberikan kalian sebuah tugas tentang siklus karbon. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada nggak yang belum kalian pahami atau masih ragu gitu? Tidak, Bu. Udah paham tentang konsep ekosistemnya? Paham. Baik. Nah, minggu depan kita tetap belajar ekosistem, tapi kita lebih ke fokusnya ke daur biokimia. Nah, salah satunya itu ada siklus karbon. Jadi makanya ibu mau memberikan kalian tugas itu supaya besok, pas minggu besok, pas masuk materi baru, kalian sudah bisa memahaminya. Jadi ibu tidak terlalu susah lagi untuk memfokuskan kalian belajar. Baik, Bu. Ingat ya, tugasnya dikerjakan secara individu, ditulis tangan ya. Iya, Bu. Oke. Nah, itu saja pembelajaran ekosistem kita pada hari ini. Dan ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena hari ini kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ekosistem hari ini. Ada yang bertanya, ada yang mau menjelaskan ke depan, semuanya kalian aktif. Untuk itu apresiasi untuk diri sendiri, teman-teman. Kedepannya ibu harapkan kalian juga aktif seperti ini ya, karena besok itu materi kita akan lebih kompleks. Jadi ibu berharap kalian semua mendengarkan dengan baik, ada yang bertanya, yang tidak mengerti itu bertanya, jangan diam saja supaya Baik, Bu. tidak terjadi miskonsepsi. Baik, Bu. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ibu minta kepada ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.